Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Yudha Purnama, NIM D401912122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar dari praktikum mesin listrik. Nah, untuk materi yang saya dapatkan, di sini saya mendapatkan materi mengenai motor sinkron. Untuk poin-poin yang akan saya jelaskan nanti, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sampai dengan prinsip kerja. Nah, di pengertiannya nanti, kita akan membahas mengenai pengertian dari motor sinkron sampai dengan konstruksi atau bagian-bagian dari motor sinkron tersebut. Dan untuk di bagian prinsip kerjanya, di sini saya akan membahas mengenai prinsip kerja, arus starting, tegangan kerja daya, terus torsi dan kecepatan dari motor sinkron. Nah, untuk yang bagian pertama ini, di sini saya akan membahas mengenai pengertian. Untuk motor sinkron 3 fasa sendiri adalah motor listrik arus bolak-balik AC yang putaran rotornya sinkron atau serempak dengan kecepatan medan putar stator. Motor ini beroperasi pada sumber tegangan 3 fasa yang dihubungkan dengan kumparan jangkar di stator. Selain mendapatkan suplai tegangan 3 fasa, motor sinkron juga mendapatkan arus eksitasi atau arus medan dari sumber arus searah DC pada kumparan medan di rotornya. Motor sinkron pada pengoperasiannya tidak dapat melakukan starting awal atau self-starting. Oleh karena itu, motor sinkron 3 fasa membutuhkan penggerak pemula atau kita bisa menyebutnya sebagai prime mover untuk memutar rotor sampai pada kecepatan putar sinkronnya. Perubahan beban pada motor sinkron tidak akan mempengaruhi kecepatan putarannya, karena ketika motor bekerja, medan magnet pada rotor akan selalu terikat atau terkoppel secara magnetis dengan medan putar statornya, sehingga rotor akan dipaksa terus berputar pada kecepatan sinkronnya. Sehingga motor sinkron biasanya digunakan untuk pada sistem operasi yang membutuhkan kecepatan konstan pada beban yang berubah-ubah. Namun apabila beban yang diberikan sudah melewati batas kemampuan dari motor sinkron, maka motor akan melepas kecepatan sinkronnya dan berhenti berputar. Selanjutnya, kita bakal masuk ke konstruksi pada motor sinkron. Pada prinsipnya, konstruksi motor sinkron sama dengan generator sinkron. Secara umum, konstruksi motor sinkron itu terdiri dari bagian stator atau bagian yang diam dan ada bagian rotor atau bagian yang bergerak. Keduanya merupakan rangkaian magnetik yang berbentuk simetris dan silinder. Nah, bisa kita lihat pada gambar untuk bagian lingkaran luar itu adalah stator atau bagian yang diam dan lingkaran yang di dalam itu bagian rotor. Seperti itu. Selanjutnya kita bakal membahas tentang prinsip kerja dari motor sinkron. Motor sinkron serupa dengan motor induksi, pada mana keduanya mempunyai belitan stator yang menghasilkan medan putar. Tidak seperti motor induksi, motor sinkron dieksitasi oleh sebuah sumber tegangan DC di luar mesin dan karenanya membutuhkan slip ring dan sikat atau brass untuk memberikan arus kepada rotor. Pada motor sinkron, rotor terkunci dengan medan putar dan berputar dengan kecepatan sinkron. Jika motor sinkron dibebani ke titik di mana rotor ditarik keluar dari dari kecepatan sinkronnya dengan medan putar, maka tidak ada torsi yang dihasilkan dan motor akan berhenti. Motor sinkron bukanlah self-starting. Motor sinkron ini karena torsi hanya akan muncul ketika motor bekerja pada kecepatan sinkronnya. Karenanya, motor memerlukan peralatan untuk membawanya kepada kecepatan sinkron. Motor sinkron menggunakan rotor belitan. Jenis ini mempunyai kumparan yang ditempatkan pada slot rotor. Dan slip ring dan sikat ini digunakan untuk mensuplai arus kepada rotor. Nah, dari prinsip kerja yang telah kita ketahui, maka kita akan mengetahui tentang karakteristik dari motor sinkron. Yang pertama itu ada motor sinkron dapat bekerja pada power factor yang berbeda-beda.
baik power factor terlambat atau lagging atau power factor mendahului atau leading bila arus eksitasinya dirubah. Dan yang kedua, motor sinkron tidak dapat start dengan sendirinya. Untuk start motor sinkron ini memerlukan bantuan peralatan tambahan yang dapat membantu berputar hingga mencapai kecepatan sinkronnya atau mendekati kecepatan sinkron hingga motor dapat bekerja secara normal. Nah, di selanjutnya kita bakal membahas mengenai torsi dan kecepatan motor sinkron. Sesuai dengan prinsip kerjanya dan karakteristik dari motor sinkron, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan motor sinkron dengan aman. Yaitu, yang pertama, kita menggunakan penggerak mula atau prime mover untuk memutar motor sinkron sampai pada kecepatan sinkronnya. Yang kedua, kita mereduksi putaran dengan mengatur medan stator ke harga yang cukup rendah sampai rotor berputar atau mengurangi frekuensinya. Dan yang ketiga, kita menggunakan kumparan peredam atau amortisor winding. Nah, di arus starting dan tegangan kerja, ini kita bisa melihat di grafik. Nah, grafik ini merupakan grafik eh, hubungan antara kecepatan motor dengan torsi. Nah, motor sinkron pada dasarnya merupakan alat yang menyuplai tenaga ke beban pada kecepatan konstan. Kecepatan putar motor akan terkunci pada frekuensi listrik yang diterapkan. Oleh karena itu, kecepatan motor adalah konstan pada beban bagaimanapun. Untuk kecepatan motor yang tetap ini, dari kondisi tanpa beban sampai torsi maksimum, yang bisa disuplai motor disebut torsi pull out. Bentuk karakteristik torsi terhadap kecepatan ini diperlihatkan pada gambar di atas. Nah, torsi maksimum motor terjadi ketika kecepatan sudut itu mencapai nilai 90 derajat. Umumnya torsi maksimum motor sinkron adalah 3 kali torsi beban penuhnya. Ketika torsi pada motor sinkron melebihi torsi maksimum, maka motor akan kehilangan sinkronisasinya. Atau nanti motor sinkron ini akan kehilangan kendalinya atau berputar secara tidak sinkron. Selanjutnya kita bakal masuk ke simulasi. Nah, di simulasi ini saya menggunakan MATLAB 2021 dan di sini kita menggunakan Simulink. Di rangkaian ini seperti materi yang saya dapatkan yaitu motor sinkron. Di sini kita juga harus menggunakan motor sinkron atau bisa kita cari di library itu synchronous machine dengan satuannya SI yaitu fundamental. Nah, di sini kita bisa menggunakan display untuk menampilkan nilai yang kita dapat dari motor sinkron ini dan kita bisa melihat grafiknya menggunakan scope. Dan untuk sumber yang kita gunakan yaitu 3 fasa dan juga terdapat beban 3 fasa juga yaitu paralel RLC. Dan di sini terdapat power dui untuk untuk simulasi kita bisa berjalan. Dan di sini kita menggunakan power dan field voltage untuk sebagai parameter pada motor sinkron. Di sini saya menggunakan motor sinkron dengan rating 50 Hz dengan tegangan 400 volt dan dayanya 8,1 kilo watt ampere dengan kecepatan maksimalnya yaitu 1500 rpm. Oke, kita bisa langsung untuk simulasinya bisa kita run. Di sini saya menggunakan waktu 10 detik dan didapatkan hasil seperti ini. Dapat kita lihat untuk nilainya itu seperti ini. Bisa kita lihat untuk grafiknya pada kecepatan. Di kecepatan awalnya dia akan bergerak
sampai ke kecepatan maksimal yang telah kita gunakan tadi, yaitu 1500 di sini. Dan dia bakal terstarting dan akan mendapatkan kecepatan sinkronnya itu pada detik sekitar 0,01 sampai ke 10 detik. Ini dia sudah berjalan secara konstan atau berjalan secara sinkronnya. Dan untuk torsi itu berbanding lurus dengan kecepatan motor. Jika eh, kecepatannya besar, maka torsi yang dihasilkan juga besar, seperti di awal ini. Dan dia bakal secara stabil itu saat kondisi kecepatannya sudah sinkron. Di sini bisa kita lihat dia stabil di angka mendekati 0. Oke. Nah, di electrical power atau power yang kita dapatkan nanti itu masih sama. Dia bakal besar itu di awal saat starting dan akan stabil ketika dia sudah mendapatkan kecepatan sinkron. Seperti itu. Untuk field current juga sama, dia akan besar di awal dan arus medannya itu akan stabil di saat posisi motor sinkronnya itu sudah mendapatkan kecepatan yang sinkron atau sudah stabil. Itu. Nah, dari simulasi ini saya sudah mendapatkan hasil percobaan itu seperti ini. Bisa kita lihat di tabelnya untuk parameter yang saya gunakan yaitu power dan tegangan medannya itu sebesar 100 dan 400 untuk powernya. Dan untuk V-field, untuk tegangan medannya saya menggunakan parameter 20, 40, dan 80. Dan didapatkan hasil seperti ini. Bisa kita lihat pada tabel untuk parameter tegangan medannya. Jika dia semakin besar, untuk rotor speed, torsi, dan field current, dia akan semakin besar pula untuk nilainya. Dan untuk electrical powernya, dia akan stabil pada kecepatan pada V-field atau tegangan medannya itu di angka atau dinilai 40. Dan di power 400 juga sama, dia akan mendapatkan kecepatan electrical powernya itu stabil pada nilai 40 juga. Jadi seperti itu untuk hasil percobaannya. Dari hasil percobaan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa pada beban 0, sumbu kutub medan putar berimpit dengan sumbu kumparan medan dengan kecepatan sama dengan 0. Kecepatan sudutnya sama dengan 0. Setiap penambahan beban membuat medan motor tertinggal dari medan stator berbentuk sudut kopel untuk kemudian berputar dengan kecepatan yang sama lagi. Beban maksimum tercapai ketika sudut kecepatannya itu sebesar 90 derajat. Penambahan beban lebih lanjut mengakibatkan hilangnya kekuatan torsi dan motor disebut kehilangan sinkronisasinya. Oleh karena itu, pada motor sinkron terdapat dua sumber pembangkit flux, yaitu arus bolak-balik AC atau alternating current pada statornya dan arus searah DC atau direct current pada rotornya. Maka ketika arus medan pada rotor cukup untuk membangkitkan flux atau GGM-nya, gaya gerak mekaniknya, yang diperlukan oleh motor, maka stator tidak perlu memberikan arus magnetisasi atau daya reakting dan motor bekerja pada faktor daya itu sebesar 1,0 atau bernilai 1. Ketika arus medan pada rotor kurang atau penguatnya berkurang, stator akan menarik arus magnetisasi dari jala-jala, sehingga motor bekerja pada faktor daya terbelakang atau lagging. Sebaliknya, bila arus pada medan rotor berlebih atau penguatnya berlebih, kelebihan flux atau gaya gerak mekaniknya ini harus diimbangi
dan stator akan menarik arus yang bersifat kapasitif dari jala-jala, dan karenanya motor bekerja pada faktor daya mendahului atau leading. Dengan demikian, faktor daya motor sinkron dapat diatur dengan mengubah harga arus medan motornya atau IF. Dan untuk referensi yang saya gunakan itu ada 3 jurnal, bisa kalian lihat pada PowerPoint. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Mungkin bisa ditulis di komentar untuk menambahkan bila mana hal-hal yang saya sampaikan tadi itu terdapat kesalahan. Jadi dari kalian juga saya bisa sama-sama belajar. Karena sebagai mahasiswa kita harus saling bertukar informasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Saya Andrian Yuda Purnama, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.